Ini bukan masalah warisan ataupun ini ya barang pemberian ya. Ini murni dari bekerja bersama. Hasilnya dari bekerja bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Antiti. Saya Ansori. Belakangan ini banyak sekali pertanyaan mengenai masalah Gonogini. Bahkan masalah Gonogini ini sering sekali banyak yang mengatakan bahwa ketika kita cerai ini saya nggak terima hartanya, saya harus menggugat gini-gini. Nah, makanya ini tentang mengenai masalah kaitan tentang gugat cerai ataupun cerai dengan Gonogininya. Apakah kita ada perkara dua kali ataupun gimana? Kita akan nanti bahas ya. Nah, pertanyaannya gini sih, di lapangan itu sering sekali kalau misalkan istri ini gugat cerai, apakah dapat hak bagian Gonogininya atau tidak? Nah, ini kawan-kawan, kita kali ini membahas mengenai masalah tentang cerai dikaitkan dengan Gonogini. Apakah satu perkara cerai lalu membahas Gonogini, atau di dalam prakteknya ini kita putusan cerai dulu atau putuskan perkawinan lalu perkara kedua tentang masalah Gonogini. Nanti kita bahas di dalamnya. Sebelum kita membahasnya kawan-kawan, tonton sampai selesai, jangan di skip karena agar kawan-kawan ini bisa memahami isi narasi video di dalamnya kawan-kawan. Baik, bicara tentang harta Gonogini ini kawan-kawan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35, harta yang dianggap sebagai harta Gonogini ini itu harta yang mereka peroleh selama perkawinan. Jadi selama perkawinan atau pernikahan ini, si suami dan istri ini boleh dibilang banyak yang ngomong ini dimulai dari nol gitu. Usaha bareng, bekerja bareng. Nah, yang didapat hartanya ini misalkan ada mobil, sawah, rumah, dan lain sebagainya. Nah, harta atau benda atau barang ini dihasilkan bersama-sama. Ini bukan masalah warisan ataupun ini ya barang pemberian ya. Ini murni dari bekerja bersama. Hasilnya dari bekerja bersama. Nah, ataupun hasilnya sewaktu pernikahan baru muncul harta gitu loh kawan-kawan. Nah, tapi jika kawan-kawan suami ataupun istri memiliki harta yang diperoleh sebelum menikah, nah ini jadi sebelum menikah ini kawan-kawan sudah mempunyai harta misalkan. Nah, ini sebelum menikah kawan-kawan sudah mempunyai harta. Nah, maka harta tersebut itu dinamakan harta bawahan kawan-kawan, bukan harta bersama. Karena sebelum nikahnya itu sudah punya duluan gitu kawan-kawan. Jadi makanya yang dinamakan itu bawahan, sudah membawanya. Dan jika harta yang diperoleh itu dari warisan, hadiah, ada orang yang memberikannya, nah menghibahkan misalkan, itu baru merupakan harta milik orang yang memilikinya atau yang menerimanya. Ini juga bukan harta bersama kawan-kawan, karena dapat warisan, hadiah ataupun hibah gitu loh ya. Nah, jadi murni orang yang menerimanya itu hak miliknya, tidak dikaitkan atau dicampurkan dengan harta bersama. Tadi sekali lagi, harta bersama ini harta yang murni setelah atau sudah
terjalin pernikahan atau sudah ada hubungan perkawinan atau pernikahan, nah hartanya itu baik dari suami ataupun istri hasil dari sudah pernikahan, sudah terjadi pernikahan. Nah, lalu pertanyaannya, kalau misalkan istri yang menggugat cerai atau pihak perempuan yang menggugat itu tidak mendapatkan harta gono gini, benar apa tidak? Jawabannya itu tidak benar. Namun proses gono gini ini di dalam prakteknya itu harus ada putusan status perkawinannya atau harus cerai. Ketika sudah selesai cerainya baru mengajukan perkara gono gini. Oke, intinya siapapun yang mengajukan baik suami ataupun istri itu punya hak harta bersama. Maksudnya punya hak harta gono gini. Bahwa pada dasarnya harta gono gini ini artinya harta apapun yang didapat pada masa perkawinan merupakan harta bersama, tanpa melihat atas nama siapa benda tersebut dan dari dari penghasilan siapa benda tersebut itu dibeli. Tidak melihat seperti itu. Tapi ingat kawan-kawan, hutangnya pun juga itu harus dibagi menjadi dua. Nah, tapi di dalam hutang ini terkecuali ya kawan-kawan, tidak mengetahui salah satunya. Jadi hutang yang dibagi dua ini maksudnya pada waktu hutang ini suami dan istri ini menyepakati, saling tahu gitu loh. Ya, itu baru bisa dibagi menjadi dua. Nah, itu jika ada kawan-kawan. Nah, intinya gitu. Oke, kawan-kawan, Antipi, demikian ulasan tentang gono gini. Subscribe YouTube channel Antipi dan klik loncengnya untuk mengikuti video-video menarik lainnya kawan-kawan. Saya Ansori, Antipi, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.